Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Wanir Diana. Di sini saya akan mengajak Anda semua untuk mengupas secara tuntas salah satu kearifan lokal yang berada di Dusun Depok, Desa Nglewan, Kecamatan Sabit, Kabupaten Ponorogo. Saat ini saya tengah berada di kediaman Mbah Kadim, seorang mursyid atau guru sekaligus yang menjadi pengasuh di Padepokan Satoriah Ki Ageng Tunggul Wulung ini. Lantas, apa sebenarnya Padepokan Satoriah Ki Ageng Tunggul Wulung ini? Dan kegiatan rutinan apa saja yang biasa dilaksanakan dalam Padepokan ini? Simak selengkapnya dalam penelusuran saya di Padepokan Satoriah Ki Ageng Tunggul Wulung. Wong Jawa, ojo ngasih ilang Jawa nih. Poin yang selalu ditekankan Mas Ngabehi Sasmito Wijoyo. Beliau adalah pendiri Padepokan Satoriah Ki Ageng Tunggul Wulung. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Mbah Kadim. Padepokan ini mulai dibangun pada tahun 2020 hingga saat ini. Mbah Kadim berkata, meskipun termasuk bangunan baru, leluhur sudah terlebih dahulu mendiami wilayah ini. Padepokan yang memang sengaja dibangun dengan desain arsitektur yang hampir serupa dengan Kadewatan Bali ini bukan bermaksud untuk lari kepada budaya Hindu-Buddha. Akan tetapi, hal ini dilakukan karena sebelum datangnya Wali Songo yang membawa ajaran Islam, masyarakat Jawa sudah terlebih dahulu memiliki budaya, tata krama, adat, dan tradisi yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Saat ini saya diajak Mbah untuk menelusuri Padepokan. Namun sebelum itu, ada beberapa ritual yang harus dilakukan sebagai bentuk permohonan izin dan penghormatan kepada para leluhur. Siapapun yang ingin memasuki Padepokan harus dalam keadaan suci, tidak sedang mengalami udzur syar'i, dan wajib hukumnya melepas alas kaki. Seketika masuk terlihat sebuah arca dengan bentuk yang unik. Linggoyani namanya. Linggoyani menjadi kiblatnya orang Jawa, terutama masyarakat Jawa pemeluk agama Hindu. Linggo dimaknai sebagai kejantanan laki-laki, sedangkan yoni bermakna kesuburan bagi perempuan. Penyatuan antara linggo sebagai organ maskulin dengan yoni sebagai organ feminim akan menghasilkan energi penciptaan yang merupakan dasar dari semua penciptaan. Ada pula 3 gapura, melambangkan Dewa Trimurti, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa sebagai kesatuan dewa tertinggi di antara dewa-dewa yang menjalankan tugasnya. Pada gapura, terdapat arca yang menggambarkan sosok wajah seakan penuh dengan hawa nafsu yang menggebu-gebu. Eits, ternyata maknanya tidak sesederhana itu. Ini merupakan wujud pengendalian manusia terhadap nafsu yang acap kali menimbulkan kerusakan dan kemadorotan. Kemampuan mengendalikan nafsu juga sebagai perwujudan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain arca, ada pula bentuk gunungan yang melambangkan dunia dan seisinya. Terdapat harimau dan banteng yang berarti ujian dan cobaan yang harus dijalani manusia dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Setelah lolos dari ujian yang dihadapi, manusia akan menerima kabar gembira yang dilambangkan dengan kicauan burung. Ada pula bunga daun jati yang menggambarkan puncak dari semuanya untuk menuju hakikat tauhid atau kembalinya manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Padepokan ini terdapat 2 petilasan, yakni petilasan Palenggahan Eyang Aji Soko dan petilasan Palenggahan Eyang Pangeran Purboyo, putra tunggal dari Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo Imogirinjimatan dari Kerajaan Mataram. Pada petilasan, Mbah menuliskan kalimat Muhammad Rasulullah menggunakan bahasa Palwa. Mbah juga menjelaskan bahwa bahasa Palwa adalah bahasa para leluhur terdahulu sebelum diciptakannya bahasa Arab, Latin, dan Jawa, sehingga bahasa Palwa hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang mengerti saja. Saat ini kita sudah berada di pusat kadewatan Padepokan Satoriah Ki Ageng Tunggul Wulung. Pusat kadewatan ini dinamakan Sitinggil. Sitinggil berasal dari kata siti yang berarti tanah dan inggil yang berarti tertinggi. Sitinggil merupakan tempat yang biasa Mbah gunakan sebagai tempat meditasi dan berinteraksi dengan para leluhur terdahulu.
Tempat yang selalu dijaga kesuciannya ini membuat saya hanyut dalam perasaan tenang dan nyaman ketika berada dalam Sitinggil. Dan sesuai dengan nama dari padepokan ini, Mbah menggunakan ajaran yang diturunkan oleh Raden Mas Said atau Sunan Kalijaga, yakni tarekat Satoriyah dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah. Ritual ibadah ini dilaksanakan Mbah Kadim beserta murid-muridnya setiap malam Jumat Kliwon. Mbah Kadim menegaskan bahwa Islam hadir bukan untuk menjajah tanah Jawa atau sebaliknya, budaya Jawa yang merubah kemurnian ajaran Islam. Tapi disinilah titik pertemuan antara dua perkara yang menjadikan manusia menuju hakikat kesempurnaan. Sehingga lahirlah istilah Islam Peranatan Jawa. Oh ya, ada pesan dari Mbah Kadim untuk kita semua. Kita dadi wong Jawa, ojo ngasih lali adat Jawane. Senajan panjenengan iku wis tiba budaya Arab lan budaya liyane, tetepe wong Jawa bali menyang Jawa meneh. Nek diarani Jawa iku wis genah, lan Islam iku dadi pranatane, mongko lek wis genah mlaku ning pranatane ora bakal keblinger. Mula ing donya sampai luweh-luweh ing besok wonten pengrampungan ngarsa Gusti Allah. Lan tempun dimawon sedulur urip lan papan panggonanipun, pokoke ojo lali karo pangeran kang moho asih. Budaya merupakan hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Budaya lahir sebagai perwujudan dari bukti adanya peradaban besar manusia. Disinilah peran penting kita sebagai guru profesional yang akan terus mengenalkan dan mengajarkan budaya Indonesia sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia. Dunia boleh terus mengalami modernisasi, tapi budaya juga harus tetap lestari. Saya, Wan Nurdiana, mohon pamit dan undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Rahayu, 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 sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.